Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Baru sepekan beroperasi, Pusat Kesehatan Masyarakat Rimba Jaya Merauke kembali diblokade pemilik hak ulayat. Tentara wajib netral dalam pemilu. Jelang Natal, harga cabai dan bawang di Mimika malah turun. Setelah sempat dibuka selama sepekan, Puskesmas Rimba Jaya kembali dipalang pemilik tanah. Masyarakat sekitar kembali menjadi korban karena mereka tidak bisa berobat, padahal Puskesmas menjadi andalan warga sekitar. Agar masyarakat terlayani, untuk sementara pelayanan kesehatan terpaksa dilakukan di aula kantor Kelurahan Rimba Jaya untuk sementara. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena sudah sebulan pelayanan kesehatan di Jalan Trans Wasur ini terganggu buntut dari sengketa tanah. Warga berharap Pemkab dan pemilik tanah duduk bersama mencari solusi agar mereka tidak menjadi korban. Pak Thomas tinggal di mana Pak Thomas? Di Jati-Jati. Jati-Jati. Sekarang ini datang berobat ya? Berobat. Biasa berobat di mana? Di puskesmas mana? Rimba Jaya. Rimba Jaya. Sekarang kenapa di sana puskesmasnya? Kenapa pemerintah turun cuti? Ditutup ya? Ya. Nah, harapan Pak Thomas seperti apa supaya puskesmas itu dibuka? Ya, semuanya harus begini. Semuanya bisa dibuka. Supaya masyarakat itu jangan dari jauh ke sana kemari untuk kita sama-sama berobat di Rimba Jaya. Jadi tolong usahakan buka dulu. Buka rumah sakit. Sekarang puskesmas Rimba Jaya ditutup lagi ya? Iya. Jadi sekarang tinggal di mana ini? Tinggal di Bokem. Bokem. Ini cukup jauh berobat di sini ya? Iya, jalan rusak. Jalan rusak juga ya? Ini lagi ngobat apa si babynya ini? Ini Oh, suntik imunisasi ya? Oh, vitamin. Ibu, apa harapan Ibu kepada pemerintah untuk puskesmas yang di Palang di sana itu, Bu? harapan saya cepat dibuka karena kita dekat tuh dari Bokem ke situ kan dekat, sini terlalu jauh. Sini jauh ya? Iya. Kan, Ibu? Kalau jalan kita sampai biarpun tidak ada kendaraan tetap kita jalan. Akibat pemalangan, pasokan obat dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas Rimba Jaya juga terhambat, sehingga stok obat semakin menipis. Jika kondisi ini terus berlanjut, Puskesmas akan membeli obat dari luar dengan uang operasional Puskesmas. Memang kalau mau dibilang pelayanan yang efektif yang bisa kita lakukan sesuai di gedung itu mungkin tidak, tetapi kami berusaha melayani dengan apa adanya gitu, yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Lebih dari yang singkat yang bisa memenuhi kebutuhan pasien. Jadi obat-obatan memang kami sudah ambil 2 hari itu, hari Sabtu sama hari Senin kami sudah ambil sebagian obat-obatan yang vaksin yang kami perlu itu kami sudah keluarkan untuk pelayanan di sini. Oh, gitu. Mengantisipasi hari Selasa dan itu memang terjadi juga bahwa kami tidak bisa kembali ke sana untuk ambil barang. Ini kapan rencananya untuk ini belum ada? Saya sendiri belum tahu Belum bahwa tahu. kapan baru penyelesaian. Ibu Kapus, kira-kira kendalanya soal obat-obatan gimana sekarang ini? Kalau obat-obatan ya jelas kami sudah berkurang sekali. Berkurang ya. Nah, jadi kami akan usahakan untuk beli pakai dana kami sendiri dari operasional puskesmas yang ada. Kami akan beli sendiri di apotik untuk pelayanan masyarakat. Karena terhenti. Terhenti? Ya, ini yang sangat kita prihatin ya, karena suplai obat-obatan dan bahan medis habis pakai, kemudian oksigen dan juga vaksin yang semuanya ada di area kantor dinas itu tidak bisa kita distribusikan ke puskesmas karena kantor termasuk gudang farmasi juga ikut di Palang dan kita tidak diizinkan untuk mengambil berkas ataupun obat-obatan yang diperlukan oleh puskesmas. Pemilik tanah menuduh pemerintah belum membayar ganti rugi atas lahan yang saat ini berdiri Puskesmas dan kantor Dinas Kesehatan Merauke. Pemilik tanah bersedia membuka palang jika pemerintah membayar ganti rugi 15 miliar rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan pada tahun 2030 mendatang kasus HIV di Indonesia sudah tidak ada lagi alias zero atau nol. Target pemerintah tersebut disambut baik pimpinan Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke, Inge Selvi. Namun ia meminta warga Merauke secara berkala memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan di Merauke, seperti puskesmas. Menurut Inge, sebagian masyarakat di Merauke, tingkat kesadaran untuk memeriksakan diri ke dokter masih rendah, karena jika terlambat akan berakibat fatal. Secara nasional ya, dari Kementerian Kesehatan, bahwa memang sebaiknya sebanyak mungkin masyarakat yang diperiksa. Itu tadi tujuannya, kalau makin banyak yang diperiksa, berarti kan makin banyak yang ditemukan. Makin banyak yang diobati, dengan harapan nanti jumlah virusnya makin menurun dan juga penularan berkurang. Itulah harapan dari Kementerian Kesehatan, yaitu tahun 2030 yaitu tercapai 3-0 atau 3-0. Tetap sih kita atau kami atau dinas kesehatan ya terutama selalu menganjurkan, pertama ya kalau bisa kita rumusnya ABC ya. A-nya abstinensi, B-nya ya baku setia, yang C-nya barulah kita terakhir gunakan kondom. Dan juga kita himbau pada masyarakat yang memang memiliki perilaku beresiko atau ganti-ganti pasangan, cobalah periksa secara berkala untuk periksa atau screening HIV ya. Pada dasarnya kan makin banyak yang diperiksa, makin banyak ditemukan dan segera kita bisa obati dengan harapan nanti ya kualitas hidupnya membaik, jumlah virusnya juga bisa menurun ya kalau sudah minum ARV. Pada akhir November tahun ini, jumlah pengidap HIV yang terdeteksi di Merauke sebanyak 89 kasus. Pimpinan Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke berharap ada peningkatan kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan secara berkala guna mencegah penularan HIV. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemandangan berbeda terlihat di kantor Satlantas Polres Merauke. Setiap hari jumlah warga yang mengurusi motor dan mobil semakin banyak. Peningkatan jumlah pemohon disebabkan peraturan baru asuransi Jasara Harja yang mensyaratkan pengendara harus memiliki SIM agar bisa mendapat santunan. Setiap hari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke melayani sekitar 25 hingga 30 orang untuk mengurus atau memperpanjang SIM atau naik 2 kali lipat dari hari biasa. Apa harapan kau membuat SIM ini baru nih? Supaya apa? Lebih aman juga kalau misalnya ada kendala di jalan, seperti kecelakaan mungkin. Jadi kita kan sudah ada jaga-jaga SIM juga agar tidak disalahkan. Oh, SIM baru ya? Wandi, kenapa baru sekarang mau ngurus SIM? Ya, lebih aman aja sih di jalan Pak kalau ada razia. Sudah pernah ketangkap karena tidak punya SIM? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Asuransi Jasara Harja belum lama mengeluarkan aturan yang mensyaratkan pengendara harus memiliki SIM agar mendapatkan santunan. Bahkan selain kelengkapan dokumen, kendaraan yang sudah dimodifikasi juga tidak akan mendapatkan santunan asuransi jika pengendara mengalami musibah kecelakaan. Rupanya sebagian warga Merauke tidak mau mengambil resiko. Mereka lebih memilih mengurus dokumen dibanding kehilangan santunan ketika tertimpa musibah kecelakaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama Singgih Sugiarto meminta anak buahnya netral dalam pemilu tahun 2024. Singgih Sugiarto menyampaikan, dalam pemilu ini prajurit Koarmada 3 tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, Singgih menambahkan, untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, Koarmada 3 membuka pos pengaduan pemilu. Sebagai institusi pimpinan bahwa kita menjaga pelaksanaan pemilu untuk terlaksana dengan aman, lancar, jujur, adil. Kita tidak ada kegiatan apapun selain menjaga itu semua. Oleh karena itu, di depan pos kita tulis Koarmada 3 menerima pengaduan netralitas TNI Pusat. Ada pos depan juga menerima apabila ada tindakan yang mengarah tidak netral, silakan masyarakat maju, pasti akan ada tindakan itu.
Polisi dan tentara serta aparatur sipil negara wajib netral dalam pemilu dan jika ketahuan terlibat politik bakal dipecat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah harga bahan pokok di Timika, Papua Tengah mulai turun menjelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya cabai, bawang merah, dan bawang putih. Di Pasar Sentral Timika harga cabai rawit misalnya saat ini berkisar Rp75.000, turun dari harga Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting, turun dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai rawit karena membanjirnya pasokan cabai dari luar Timika, seperti dari Jayapura, Wamena, dan dari Makassar. Begitu juga dengan harga bawang merah, sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini dijual Rp35.000 per kilogram. Mungkin banyak ini hari kiriman datang jadi harganya stabil. Dari mana datang? Dari Makassar, dari Jayapura, dari Wamena. Per kilonya berapa? Sekarang per kilonya berapa? Kalau kita ini 100, kita bisa datangkan dari Makassar dan bisa ambil lagi. Oh ya sekarang per kilonya cuma 70. Kalau cabai keriting itu? Cabai keriting 55, normal kalau cabai. Normal semua, nggak ada tahun tinggal dari produsen sana, nanti kadang kapal datang pelat. Ini bawang putih datangkan dari mana sih? Dari Jawa. Kalau yang datang kan tetap naik turun tuh pasar. Kalau bawang merah? Bawang merah 35. Tapi untuk sementara ini stabil? Stabil semua, nggak ada putih 45, bawang merah 35. Itu 1 per kilo toh? Sementara itu harga ayam potong dan daging sapi di Timika, Papua Tengah juga turun. Saat ini harganya rata-rata Rp37.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi. Dalam bentuk utuh, harganya berkisar Rp140.000. Sedangkan yang sudah terpotong Rp110.000. Sedangkan tulang sapi Rp60.000 per kilogram. Sekarang jualnya per kilonya berapa? 37. Sebelumnya ada kenaikan memang? Sebelumnya itu 38. Daging sapi yang utuh itu 140. Tapi yang kotak-kotak itu 110. Kalau tulang? Tulang 60 1 kilo. Tapi itu nggak ada kenaikan dia? Enggak. Itu tinggal ukurannya, Mas. Oh gitu. Nah, yang 1 kilo itu kena 42, 41 gitu. Kalau yang ukuran besar itu? Iya. Ukuran besar kan timbang. Tetap harga per kilo. Kilo 37 itu. Untuk ayam potong dan daging sapi rata-rata masih didatangkan dari luar Timika, seperti dari Surabaya dan Makassar. Masyarakat berharap harga ayam potong dan daging sapi tetap stabil menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sejumlah pengelola SPBU di Merauke bakal menambah stok Pertalite karena kebutuhan masyarakat meningkat 100% jelang Natal. Namun pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani belum bisa memastikan jumlah pasokan yang ditambah dari Pertamina. Kalau untuk dropnya dari Pertamina ya untuk sementara kita belum pastikan karena belum ada info dari sana untuk menjaga jangan sampai untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya ada? Kalau sebelumnya ada. Ada. Biasanya berapa penambahannya Pak Albert? Untuk sementara saya juga belum dapat info dari gitu. Pihak Pertamina. Tapi kira-kira kalau untuk minat warga untuk mengisi BBM di jelang Natal dan Tahun Baru meningkat ya? Ya kalau tiap tahun jelas meningkat. Meningkat ya? Nah kebutuhan Anda kira-kira juga artinya untuk dropping yang biasa standar 8 KL per hari itu apa kurang itu? Dia akan nanti kalau untuk menjelang Natal dan Tahun Baru berarti akan bertambah. Bertambah ya. Itu kira-kira berapa hari menjelang hari H itu Natal itu? Biasanya mulai ramai. Biasanya setelah 2 minggu untuk sebelum Natal ya. Sebelum Natal. Ya. Itu sudah ramai ya. Itu kebanyakan kendaraan luar kota Merauke atau yang dari luar kota Merauke Pak Albert? Ya, kalau biasanya kalau hari raya biasanya untuk orang dari luar Merauke, ada yang dari kota untuk keluar.
Menjelang Natal, kebutuhan Pertalite dipastikan meningkat tajam dan mayoritas SPBU kehabisan stok karena tidak mengantisipasi lonjakan permintaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perayaan Natal digelar di Gedung Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Tidak hanya warga asli yang menghadiri acara ini, namun juga warga pendatang. Mereka bernyanyi dan berdoa untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Perayaan Natal ini diselenggarakan kerukunan keluarga Batak Asmat bersama pemerintah daerah. Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan, walaupun berbeda suku, dalam perayaan Natal ini semua bersatu merayakan kemuliaan Tuhan. Yang bisa mengajak kita semua ada di sini beribadah bersama-sama malam hari ini. Kalau tidak, kadang juga kita tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya tadi terkagum-kagum melihat anak-anak kecil dari Batak tadi itu, aduh, luar biasa. Saya juga terkagum-kagum karena bisa dapat menyaksikan ya liturgi malam hari ini. Keberagaman yang menyatukan kita dalam satu kesatuan roh di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian Batak, saya juga berpesan bahwa dengan kondisi bangsa kita saat ini memasuki pesta demokrasi di tengah-tengah suasana Natal, maka saya berharap keluarga Batak Asmat tetap menjaga solidaritas, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, mulai yang ada di tinggal di kampung, di distrik sampai dengan di ibu kota Agats, tetap berbaur dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan mendukung apa yang menjadi visi pemerintah. Di Asmat ini dari Papua sampai pendatang, kita hidup sama-sama bergandeng tangan, tidak buat perpasangan atau perselisihan, kita hidup aman saja. Dan jadi dari pesan Natal ini apa yang membuat kehidupan Asmat akan ke depan? Harapannya Om? Jadi Asmat ke depan itu sudah damai dengan tidak bikin masalah atau gerakan tambahan ke apakah. Jadi memang kita bergandeng tangan ke depan, tidak boleh ada yang cari masalah lagi. Perayaan Natal di tanah Papua ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri pertumpahan darah antar kelompok kriminal bersenjata. Arthur melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mencanangkan kampung berkualitas di 12 kampung yang ada di 4 distrik di Merauke, Papua Selatan. Pencanangan dilakukan di Kampung Wanianggap. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo mengatakan, 12 kampung yang telah dicanangkan itu akan fokus menangani stunting atau gagal tumbuh normal. Jadi keluarga berkualitas itu kan keluarga yang memang pertama juga bebas stunting. Pertama bebas stunting. Kemudian yang kedua, keluarga berkualitas ini sebetulnya ya, selain dia sehat fisiknya, sehat mentalnya gitu. Jadi harapan saya hanya tadi saya tidak sempat menjelaskan, selain masalah stunting, jangan sampai banyak yang mental emotional disorder. Kalau mental emotional disorder itu kalau parah jangan jadi ngomong sendiri, senyum sendiri gitu. Jadi itu keluarga yang berkualitas, itu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia. Juga tidak banyak keluarga yang bercerai, misal begitu. Makanya keluarga berkualitas, ini kampung keluarga berkualitas mestinya seperti itu. Nah, memang hari ini kita lebih menekankan pada stunting karena stunting memang harus menuju 14% dan salah satu cara menurunkan stunting adalah mengatur jarak kelahiran.
mempelajari. Saat ini angka stunting secara nasional masih cukup tinggi, yaitu 21,6%. Sementara target pemerintah untuk kasus stunting harus berada pada level 14%. Angka kasus stunting di Provinsi Papua Selatan saat ini berada di angka 21,5%. Angka stunting saat ini berada di posisi 21,2%. Kami berharap bahwa di tahun 2024 itu akan turun minimal 16%, tapi kita berharap bahwa di tahun 2024 bisa mencapai standar seperti yang diharapkan oleh nasional, 14%. 4 kabupaten yang ada di kawasan Papua Selatan, yang terbanyak di mana, Dok? Yang terbanyak sementara ini masih di Asmat. Asmat ya? Iya, masih terbanyak di Asmat. Kemudian? Bukan di Asmat, kemudian di Vendigul, baru Mapi, terakhir di Merauke. Muhammad Tituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam Pekan Olahraga Kabupaten Mimika, kickboxing menjadi salah satu yang menarik perhatian. Karena baru pertama kali digelar di ajang kejuaraan ini. Pertandingan kickboxing ini diikuti 50 atlet yang berlangsung selama 2 hari. Pertandingan kickboxing sengaja dipertandingkan dalam Pekan Olahraga untuk meningkatkan pengalaman dan prestasi atlet kickboxing. Para atlet kickboxing bertanding di 9 kelas dan mulai dari usia 16 tahun hingga kategori umum. Untuk kedepannya kita bisa memiliki lagi atlet-atlet yang bisa masuk dan lanjut ke ajang nasional. Dan ini kami bisa menjadi prestasi kami yang pertama. Dan harapan saya juga untuk atlet-atlet lebih giat lagi. Dan dalam event ini juga kita bisa melalui dengan sukses. Dan terima kasih buat semua yang sudah mendukung dalam kegiatan kami ini dalam 4 hari. Jadi 2 hari pertama kami lakukan sertifikasi buat wasit dan juri. Setelah itu wasit dan juri kami sudah sertifikasi. Mereka lanjut lagi dengan melakukan langsung mempraktekkan apa yang mereka sudah dapatkan dalam pertandingan ataupun ajang yang dilakukan dalam pertandingan low kick khusus untuk kickboxing. Jadi kami ada 9 kelas dan dalam 9 kelas ini kami mulai dengan usia di atas 16 tahun. Salah satu atlet kickboxing, Kevin, bangga bisa bertarung di ajang ini dan berharap pemerintah daerah rutin menggelar ajang kickboxing untuk mengasah kemampuannya. Saya bersyukur sekali, bangga karena saya tidak cedera dan saya bisa dapat peringkat juara 1 di kelas 65. Saya bersyukur sekali karena saya latihan cukup minim tapi saya berusaha maksimal untuk tampil lebih baik. Dalam pertandingan kickboxing, para juara akan diberikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk juara 1. Sedangkan juara 2 mendapat uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Dan juara 3 sebesar 1,5 juta rupiah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.